Halo, bertemu lagi dengan saya dalam topik medan listrik. Kita akan mempelajari tentang medan listrik ini, tapi pastikan dulu bahwa kamu sudah memahami tentang topik gaya Coulomb. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita tahu mengenai medan listrik ini kan berkaitan dengan beberapa muatan ataupun seperti tarik-menarik, gaya tarik-menarik, ataupun gaya tolak-menolak. Jadi peristiwa tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik ini terjadi karena adanya medan listrik. Jadi peristiwa ini terjadi karena adanya medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik itu adalah ruang di sekitar suatu muatan listrik yang nantinya jika muatan listrik ini muatan listrik lain itu didekatkan, maka ruangan ini akan mengalami gaya listrik. Saya ulangi kembali. Medan listrik itu adalah ruang di sekitar suatu muatan listrik. Jadi kalau saya buat, jika saya gambarkan, saya beri gambar mengenai medan listrik itu dapat digambarkan seperti ini. Oke, bisa kamu perhatikan, saya berikan dua gambar, gambar A dan B di sini. Jika nanti muatannya positif, maka nanti gaya listrik yang akan terbentuk pada anak panah ini, dia akan keluar. Sedangkan nanti jika muatannya negatif, anak panah ataupun arah gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif ini, dia menuju ke dalam ya. Perhatikan panahnya. Karena panahnya ini menunjukkan dia arah dari muatan positif ataupun negatif ini. Jadi nanti gaya listrik ini menunjukkan jalan yang ditempuh muatan positif yang bergerak bebas dari suatu medan listrik, kemudian garis gaya listrik inilah yang tidak akan pernah terjadi perpotongan. Tidak akan pernah berpotongan dari setiap garis-garis ini. Jadi makin rapat sebuah gaya listrik ini kan cuma ambil sampelnya saja. Jika ini semakin rapat, itu menandakan makin kuat juga lah kuat medan listriknya. Oke, saya berikan gambar lagi di sini yang akan kita bahas. Oke, di hadapan kamu sudah ada dua gambar. Jadi pada gambar ini adalah gambar tentang garis gaya listrik untuk muatan positif dan muatan negatif. Jika ada dua muatan yang saling didekatkan, jika berbeda tanda ataupun nanti sama muatannya. Jadi tanda-tanda ini menunjukkan arah gaya listrik yang bekerja dalam medan itu. Oke, ini adalah medannya, sekitarnya ini adalah medannya. Oke, pada muatan positif ini, arah panah itu keluar ya, kemudian ataupun keluar dari muatannya, sedangkan arah negatif itu akan menuju muatannya. Ini juga positif, dia akan keluar dari muatannya. Oke. Sedangkan negatif itu akan menuju. Makanya, jika kita dekatkan muatan positif dan positif, akan terjadi tolak-menolak. Karena tidak jumpa yang namanya garis gaya listriknya. Karena sama-sama keluar, tidak ada yang namanya perpotongannya. Sedangkan pada gambar ini, positif negatif kita ketahui bahwa terjadinya tarik-menarik. Karena panah yang keluar dari muatan positif akan menuju ke muatan negatif. Oke? Jadi kamu bisa lihat garis gaya listrik antara kedua muatan yang tarik-menarik ataupun nanti gaya garis listrik yang terjadi antara dua jenis muatan yang sama, tolak-menolak. Oke, untuk mengenai rumus dari medan listrik ini, saya akan berikan. Oke, di sini kuat medan listrik, boleh juga dengan sebutan medan listrik ataupun kuat medan listrik, itu disimbolkan dengan E, sama dengan F per Q. Oke, ataupun Q kecil ya, boleh juga, per Q. Oke, di sini E itu menyatakan, saya buat keterangannya, E menyatakan adalah kuat medan listrik. Yang dimana satuannya itu adalah Newton per Coulomb. C besar ya. Kenapa C besar? Karena tokoh yang pertama meneliti tentang
gaya tarik menarik ataupun tolak menolak dari sebuah muatan itu adalah Charles Augustin de Coulomb. Jadi untuk menghormati jasa si Coulomb, dibuatlah satuan dari muatan adalah Coulomb. Oke, kemudian sini F. F itu adalah gaya Coulomb. Oke, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Yang satuannya adalah Newton. Oke, kemudian ada Q. Q itu tadi kita buat adalah muatan. Muatan yang dialiri oleh listrik ataupun muatan listrik. Yang satuannya adalah Coulomb. Oke, jadi nanti arah kuat medan listrik itu selalu menuju muatan negatif dan akan menjauhi muatan positif. Oke, saya beri dulu tanda. Ya, harus diingat. Oke, kita akan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan tentang medan listrik ini. Oke, saya akan bagikan soalnya. Soal yang pertama sudah ada di hadapan kamu. Di sini seperti biasa kita akan membuat given ax-nya. Oke, saya boleh catat sedikit ya contekan kita tadi. Rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Oke, di sini kita buat diketahui. Gaya Coulomb sebesar 50 Newton, berarti F-nya ya 50 Newton. Dihasilkan oleh sebuah muatan yang berada dalam medan listrik 5 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Sebuah muatan dalam medan listrik. Medan listrik berarti disimbolkan dengan E. 5 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Berapakah besar muatan tersebut? Berarti yang ditanya adalah Q. Berapakah muatannya? Oke, kita jawab. E sama dengan F per Q. E-nya adalah 5 kali 10 pangkat 10. F-nya adalah 50. Dan Q-nya yang ditanya. Berarti hasilnya ini jika kita pindahkan, kita kali silang, ini berarti Q sama dengan 50 per 5 kali 10 pangkat 10. Oke, kamu cari, nanti hasilnya adalah 1 dikali dengan 10 pangkat negatif 9 Coulomb. Oke, ataupun bisa juga kita tulis dengan 10 pangkat negatif 9 Coulomb. Oke, jadi besar muatan yang kita dapat adalah segini. Oke, untuk soal yang berikutnya, saya akan berikan lagi supaya kamu lebih paham. Oke, kita buat lagi diketahuinya. Seperti biasa, diketahui. Oke, berapakah gaya Coulomb yang dialami muatan 44 mikrocoulomb? Berarti sini muatannya ya. Muatannya adalah 44 mikrocoulomb. Ini kita ubah ke dalam coulomb. Oke, berarti 44 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Berada dalam kuat medan listrik, berarti E ya. Kuat medan listriknya adalah 2 Newton per coulomb. Yang ditanya tadi adalah besar gaya Coulombnya, berarti F. Oke, kita jawab kembali. F sama dengan, E sama dengan F per Q. E-nya bernilai 2, kita letakkan F yang ditanya, kemudian muatannya adalah 44 kali 10 pangkat negatif 6, sehingga hasil F-nya sama dengan 88 kali 10 pangkat negatif 6 Newton. Oke, sangat gampang. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir mengenai medan listrik. Oke, kita buat kembali diketahuinya. Ini soal yang ketiga ya. Oke, kita buat diketahui. Gaya Coulomb sebesar 20 Newton, berarti F-nya sama dengan 20 Newton. Dihasilkan oleh sebuah muatan yang berada dalam medan listrik 4 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb, berarti medan listrik. Medan listrik itu kita simbolkan dengan E.
4 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Berapa besar muatan tersebut? Berarti yang ditanya adalah besar muatannya, berarti Q. Kita jawab. Berarti rumusnya tadi masih ingat ya? E sama dengan F per Q. E-nya sudah ada, kita buat 4 kali 10 pangkat 10. F-nya adalah 20 Newton. Sehingga Q-nya sama dengan, oke, ini boleh kita coret ya. Bagi 4 adalah 1, bagi 4, 5. Sehingga Q-nya sama dengan 5 per 10 pangkat 10. Sehingga 10 pangkat 10-nya naik, berarti 5 dikali 10 pangkat negatif 10. Satuannya adalah Coulomb. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video mengenai medan listrik. Saya harap kamu lebih banyak lagi latihan mengenai soal-soal fisika, sehingga kamu lebih percaya diri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun soal yang ada di fisika. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.